Historia Biografi. Raden Ajeng Kartini adalah nama yang tak pernah usang di telinga masyarakat Indonesia. Seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional, Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi Nusantara. Perjuangannya merupakan salah satu alasan kehidupan perempuan Indonesia maju dan modern seperti sekarang ini. Bagi yang belum mengenal sosoknya, berikut fakta menarik Raden Ajeng Kartini. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara. Raden Ajeng Kartini berasal dari kalangan priai atau kelas bangsawan Jawa. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang pati yang diangkat menjadi Bupati Jepara segera setelah Kartini lahir. Kartini adalah putri dari istri pertama, tetapi bukan istri utama. Ibunya bernama M.A. Ngasira, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, seorang guru agama di Teluk Kaur, Jepara. Pada mulanya, ayah Kartini adalah seorang wedana atau pembantu bupati di Mayong. Peraturan kolonial pada waktu itu mengharuskan seorang bupati untuk beristrikan seorang bangsawan. Karena M.A. Ngasira bukanlah bangsawan tinggi, maka ayahnya menikah lagi dengan Raden Ajeng Wurjan, keturunan langsung Raja Madura. Hal inilah yang membuat Kartini 11 bersaudara kandung dan tiri. Dan dari semua saudara kandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Sampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di Europescela Gere School atau ELS. Di sekolah tersebut antara lain Kartini belajar bahasa Belanda. Namun setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipingit atau tidak boleh keluar rumah sesuai kebiasaan tradisi. Raden Ajeng Kartini dan asmaranya. Kisah cinta Kartini yang dijodohkan dengan Bupati Rembang, Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat, yang sudah pernah memiliki 3 istri. Bagaimana mungkin seorang pria dan wanita dapat mencintai ketika mereka baru bertemu untuk pertama kalinya, ketika mereka sudah dikunci dalam hubungan pernikahan? Begitulah Kartini bertutur dalam suratnya. Saat itu perempuan dengan umur 24 tahun sudah dianggap sebagai perawan tua jika tidak segera menikah. Kecintaan dan baktinya terhadap sang ayah menjadi alasan Kartini menerima takdir untuk menjadi istri keempat. Akhirnya, pada tanggal 12 November 1903, Kartini terpaksa menikah dengan Bupati Rembang, Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat karena permintaan ayahnya. Perjuangan sang pelopor kebangkitan perempuan. Karena sebelum menikah, Kartini mengajukan syarat kepada ayahnya agar mau dinikahi oleh Adipati Jojo Adiningrat. Kartini meminta ayahnya mengizinkan ia mendirikan sekolah untuk anak-anak perempuan, diperbolehkan mengajar, menggapai cita-citanya untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Selain itu, ia juga dikenal tak sepaham dengan cara hidup feodal Jawa. Ibunya, Ngasira, rela berjalan membungkuk saat melewati Kartini dan duduk di bawah mengikuti cara hidup feodal Jawa dengan alasan hanya seorang selir. Melihat kenyataan seperti itu, tentunya Kartini tidak merasa bangga menjadi seorang keturunan bangsawan. Hal tersebut juga menjadi salah satu syarat pernikahan, di mana Kartini tidak mau melakukan prosesi adat berjalan jongkok, berlutut, dan menyembah kaki suami. Pemikiran seperti ini Kartini dapatkan setelah ia banyak berhubungan dengan teman-teman korespondensi
produksinya yang berasal dari Belanda. Dan dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa, sehingga timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi, karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah. Suami Kartini ternyata tidak seburuk yang ia pikirkan. Ia mendukung cita-cita Kartini yang ingin memajukan perempuan di Indonesia. Kartini diberi kebebasan dan dukungan mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang, atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Isi surat Ibu Kita Kartini dikutip dari Agnes Lois Schimmer dalam Letters of a Javanese Princess, Raden Ajeng Kartini. Dapat dilihat surat Kartini kepada Stella C. Handelar tanggal 25 Mei 1899. Kartini mengungkapkan keadaan dirinya dan kaum wanita di Jawa atau Indonesia pada umumnya. Kepada Stella, Kartini menulis, "Kami anak perempuan sejauh ini pendidikan berjalan, terbelenggu oleh tradisi dan konvensi kuno kami. Telah diuntungkan tetapi sedikit oleh keuntungan ini. Itu adalah kejahatan besar terhadap adat di tanah kami jika kami harus dididik. Dan terutama jika kami harus meninggalkan rumah setiap hari untuk pergi ke sekolah. Karena kebiasaan negara kami yang sangat kuat melarang gadis untuk keluar rumah." Kartini memang konsisten memperjuangkan kesetaraan antara kaum perempuan dan laki-laki di lingkungannya. Aturan adat dan konstruksi sosial dalam masyarakat Jawa membuat perempuan berada di bawah laki-laki. Misalnya mengenai pekerjaan yang tidak setara. Bagaimana perempuan harus di rumah dan tidak boleh memperoleh pendidikan tinggi. Juga kawin paksa yang masih sering terjadi kala itu. Melalui surat-suratnya, Kartini menyampaikan banyak kritik termasuk mengenai aspek poligami yang masih kerap dilakukan di kalangan ningrat Jawa. Dengan caranya, Kartini ingin menyadarkan bahwa kaum perempuan di Jawa atau di Indonesia seharusnya lebih dihargai dan mendapatkan kesetaraan seperti halnya pria. Akhir hayat Ibu Kita Kartini. Menginjak usia 25 tahun, Kartini melahirkan seorang putra dari Adipati Jojo Adiningrat yang diberi nama Soesalit Jojo Adiningrat pada tanggal 13 September 1904. 4 hari setelah kelahiran putranya pada tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal di usia yang masih terbilang cukup muda. Ia kemudian dimakamkan di Desa Bulu, Rembang. Meski raganya sudah tidak ada, kisah cinta dan perjuangannya tetap kekal terasa di benak masyarakat Indonesia. Dengan alasan tanggal kelahirannya dijadikan sebagai Hari Kartini untuk memperingati perjuangannya. Atas jasa-jasa yang telah dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini, ia diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 2 Mei 1964 dengan nomor SK 108 tahun 1964 oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yakni Insinyur Soekarno. Pada tahun 1922, surat-surat Kartini tersebut dibukukan dan diterjemahkan oleh Armin Pane dengan terbitan yang kemudian dikenal dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Selain itu, berkat kegigihan Kartini, belakangan ini didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh politik etis asal Belanda. Meski tidak banyak berbuat untuk kemajuan bangsa dan tanah air, tetapi Ibu Kita Kartini, sang pelopor kebangkitan wanita, telah banyak mengemukakan ide-ide pembaharuan masyarakat yang melampaui zamannya melalui surat-suratnya yang bersejarah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.